Beshem Ha'af, Verben Veruah Kodesh, Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Shalom, selamat pagi. Kita hari ini berada di hari yang sangat hikmat, yaitu Jumat Agung. Dan kita bersama-sama mengingat peristiwa sengsara Kristus di kayu salib. Dan untuk hari yang penuh hikmat ini, kita memahami sabda Tuhan Yesus yang keempat, yaitu sabda pengharapan bagi Maria ibunya dan bagi jemaatnya. Kita tentu ingat sabda Tuhan Yesus yang sangat terkenal, yaitu Eli, Eli, lama sabachthani. Dan ini diambil dari Mazmur pasal 22, nyanyian rusa betina di kala fajar, Ayelet Hasyachar. Meski salib adalah peristiwa penderitaannya, namun sabda Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib bukan bicara tentang ratapan bagi penderitaannya, juga bukan ratapan karena ketakutannya ditinggal Bapa. Tuhan Yesus pernah menangis, namun bukan bagi dirinya, melainkan bagi Yerusalem. Ini ditulis dalam Lukas 19 ayat 41-44. Tuhan Yesus menangis terhadap nasib yang akan menimpa Yerusalem secara buruk dan mengerikan pada tahun 70 Masehi. Pada saat itu Yerusalem lulu lantak dihancurkan oleh musuh. Sebenarnya Tuhan Yesus tidak hanya menangisi kota Yerusalem. Terlebih,
Tuhan Yesus menangisi hati manusia yang tidak taat kepadanya, yang menolak tawaran keselamatan yang Dia berikan melalui karya salib ini. Nyanyian rusa betina di kala fajar, Ayelet HaShachar, telah menjadi sidur, yaitu doa bacaan orang-orang Yahudi. Dan kutipan sidur Ayelet HaShachar ini bagi Tuhan Yesus bukan tangisan, bukan kesedihan, bukan teriakan ataupun ketakutan tentang deritanya yang ditinggalkan Allah seperti banyak penafsiran yang sudah kita kenal selama ini. Sabdanya yang keempat ini adalah sabda pengharapan dari Sang Mesias Juru Selamat kita, Allah yang inkarnasi ke bumi untuk karya keselamatan. Bahwa pada fajar pagi yang segera akan disongsong dan disaksikan oleh Maria ibunya dan segenap jemaatnya setelah melewati gelapnya malam, yaitu kebangkitan tubuhnya, dalam periode 3 hari 3 malam, maka bukan suatu kebetulan Tuhan Yesus mengutip sidur Ayelet HaShachar ini pada saat kegelapan meliputi wilayah Golgota, tempat Sang Mesias kita disalib. Kita baca ayatnya, Matius 27 ayat 45 sampai 46. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Tuhan Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Perlu kita perhatikan dua hal ini, bahwa Tuhan Yesus mengucapkan 7 sabda di kayu salib. Ketiga sabda pertama diucapkan pada kebenderangan siang sebelum tengah hari. Sedangkan sabda yang keempat yang ditulis dalam Matius 27 ayat 46 dan Markus 15 ayat 34 diucapkan oleh Tuhan Yesus pada saat kegelapan di seluruh bumi yang misterius dan supra-alami selama 3 jam dan berangsur surut. Kegelapan yang menyelimuti wilayah Golgota, tempat penyaliban itu, merujuk adanya gerhana matahari yang mengherankan dan tidak biasanya terjadi, yang berlangsung selama 3 jam. 3 Alkitab kanonikal melaporkan langit yang gelap pada siang hari pada saat penyaliban Tuhan Yesus. Para penafsir menganggap fenomena alam ini adalah sebagai suatu mukjizat dan yang lain menyatakan bahwa peristiwa itu adalah gerhana. Walau gerhana pada saat Paskah Yahudi ketika penyaliban dilakukan tidaklah memungkinkan sebab gerhana matahari tidak dapat terjadi pada saat bulan purnama. Dan di sini tentu saja Allah bekerja melampaui alam, sehingga kehikmatan sabda Tuhan Yesus yang berseru, Eli, Eli, lama sabachthani, dapat dipahami oleh para pendengarnya saat itu, yaitu Maria, ibunya sendiri, dan juga perempuan-perempuan yang lain. Dan satu-satunya murid yang terus bersama Tuhan Yesus pada saat dia disalib adalah Yohanes. Terhadap ungkapan Eli, Eli, lama sabachthani, banyak terjadi salah paham, dan kesalahpahaman itu bahkan sudah dimulai sejak saat Tuhan Yesus disalib. Kelompok pertama yang salah paham terhadap ungkapan Eli, Eli, lama sabachthani adalah kalangan prajurit Romawi, sebab mereka tidak mengenal sidur Yahudi, rusa betina di kala fajar, yaitu Ayelet HaShachar. Kemudian seorang dari mereka mencoba memberi minum, dan keterangan ini cukup untuk menunjukkan bahwa ini adalah kelompok yang memberi minum kepada Tuhan Yesus, dan mereka adalah pihak yang berwenang, yaitu dari kalangan prajurit-prajurit pemerintah Emporium Romawi, bukan orang-orang Yahudi. Kita baca peristiwa yang mencatat ini, Matius 27 ayat 47 sampai 49. Mendengar hal itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya pada anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebuah bulu dan memberi Tuhan Yesus minum. Tetapi orang-orang yang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Prajurit-prajurit mengira Tuhan Yesus sedang memanggil seorang yang bernama Elia agar ia datang menolongnya. Namun bukan mereka saja yang salah mengira. Sebagian orang Kristen pun demikian.
Barangkali kita sama dengan orang-orang itu. Barangkali kita pun salah memahami Tuhan kita Yesus Kristus berkenaan dengan sabdanya yang keempat di kayu salib ini. Mari kita pahami, apa sih maksud Tuhan Yesus mengutip Mazmur pasal 22 yang telah menjadi sidur bagi orang-orang Yahudi ini? Kalangan gereja yang berasal dari teologi barat memandang bahwa ucapan Tuhan Yesus, Eli, Eli, lama sabachthani adalah ucapan penderitaan rohani, dan ini menjadi tafsir umum. Namun apakah benar itu adalah teriakan Tuhan Yesus yang ketakutan hendak dijemput oleh kematian? Maka kita perlu memahami apa maksud Tuhan Yesus mengutip Mazmur pasal 22 ini. Mari kita membaca dahulu Mazmur pasal 22, yaitu sebuah nyanyian yang berjudul Nyanyian Rusa Betina di Kala Fajar, Eli, Eli, lama sabachthani, dalam perspektif Yahudi. Kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus, Allah inkarnasi, lahir sebagai orang Yahudi. Dia berada di kalangan orang-orang Yahudi yang memiliki kebiasaan budaya dan liturgi doa yang dipahami oleh sesama orang Yahudi. Mazmur pasal 22 adalah bagian dari liturgi orang Yahudi, yaitu doa bagi kaum perempuan ketika mereka mengalami kekalutan hidup. Dalam perspektif Kristiani, kita harus memandang bahwa kitab Mazmur berisi tentang berita Injil salib yang menuliskan nubuat mengenai kematian Sang Mesias yang berdarah. Ditulis oleh Raja Daud yang hidup pada abad ke-10 sebelum Masehi. Sabda keempat Tuhan Yesus di kayu salib, Eli, Eli, lama sabachthani, mengambil bagian dari kitab Mazmur yang sudah menjadi doa bacaan, yaitu sidurnya orang Yahudi yang bersumber dari Mazmur pasal 22 ayat 1-2. Kita baca ayatnya. Lamnatseach al ayelet hashachar, mismor le David. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa Betina di Kala Fajar, Mazmur Daud. Ayat 2. Eli, Eli, lama asabachthani, rachok misuati, divrei saagati. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Doa bacaan ini adalah syair atau nyanyian pengharapan. Dan bukan kebetulan Raja Daud memberi judul Mazmur yang ditulisnya dengan nama feminin, Ayelet, yaitu rusa betina. Ada apa ini? Tentu ada maksud Tuhan, dan penulisan ini bersifat profetik. Alkitab terjemahan bahasa Indonesia memberikan judul Nyanyian Rusa di Kala Fajar. Naskah bahasa asli Ibraninya lebih spesifik menuliskan Nyanyian Rusa Betina di Kala Fajar, yaitu Ayelet Hashachar. Terhadap keanehan adanya bentuk nomina feminin ini, kita perlu sensitif untuk menelaah naskah Ibraninya secara hati-hati. Sebab di dalam setiap naskah bahasa asli kitab suci ada banyak keunikan dengan detil tata bahasa yang tak terjelaskan ketika bahasa asli Ibrani Alkitabiah ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, keduanya tidak dapat mengungkapkan secara persis kata-kata di dalam bahasa aslinya. Kata Ibrani ayelet jika diterjemahkan ada yang menjadi umum tak terdeteksi, sebab tidak terlihat gendernya. Sama seperti ketika LAI bahasa Indonesia menggunakan kata rusa saja tanpa keterangan gendernya. Memahami nomina ayelet sebagai nomina feminin adalah kunci dari pemahaman Mazmur pasal 22 yang nanti ada hubungannya dengan siapakah tokoh perempuan Alkitab yang dinubuatkan oleh Raja Daud sebagai ayelet. Bahkan nomina ayelet ini merujuk kepada hubungan tipologis Perjanjian Lama dan antitype-nya pada Perjanjian Baru yang luar biasa. Jika Anda mempelajari naskah bahasa asli Ibrani untuk Mazmur pasal 22 ini dan mempelajari secara seksama dengan menggalinya dalam Jewish Insight into the Scripture, dalam wawasan Ibrani dalam membaca kitab suci Perjanjian Lama
kita akan dapat melihat kontras penafsiran gereja barat bahwa ungkapan Eli Eli lama sabachthani yang ditafsirkan sebagai ungkapan derita rohani oleh sebagian besar gereja-gereja yang mendasarkan pemahamannya pada teologi barat, namun itu adalah penafsiran yang kurang tepat. Kita perlu mengingat bahwa Tuhan Yesus di dalam doanya di Taman Getsemani sudah menyatakan kerelaannya untuk meminum cawan penderitaan itu, bahkan sebanyak 3 kali. Kita harus memahami kesungguhan orang-orang dalam rumpun Semitik ketika sudah berkata sebanyak 3 kali. Jikalau Tuhan Yesus sudah menyatakan kerelaannya 3 kali untuk mati, tentulah tidak akan lagi keluh kesah derita batin dengan mengartikan bahwa Tuhan Yesus berteriak di kayu salib dengan menyayat hati, menangis ditinggalkan Allahnya dengan rasa takut yang amat dalam. Perhatikan konfirmasi kesanggupan Tuhan Yesus Kristus sebanyak 3 kali untuk menderita di kayu salib yang digambarkan sebagai cawan pahit penderitaan. Kita baca ayatnya, bahwa Tuhan Yesus di sini melakukan hasakah, yaitu the emphatic of Semitic triplets. Dia mengungkapkan kata-kata yang sama sebanyak 3 kali sebagai konfirmasi kesiapannya untuk mati di kayu salib. Matius 26 ayat 39, 42 sampai 44. Kita baca ayat 39. Ketika ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Perhatikan, dia mengungkapkan kesanggupannya untuk mati sesuai dengan kehendak Bapa. Ini ungkapan yang pertama. Kita baca ayat yang ke-42, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Perhatikan, ini adalah ungkapan kesediaan untuk mati yang kedua kali. Ayat ke-44. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengungkapkan doa yang itu juga. Dan ini merupakan pernyataan 3 kali. Adalah gaya bahasa khas orang Semit. Tuhan Yesus adalah orang Yahudi yang lahir di tanah suci Israel, dan itu bukan Eropa, itu bukan Amerika. Tuhan Yesus adalah orang Timur. Dan ungkapan yang dia ucapkan 3 kali adalah bahasa khas orang Semit untuk sesuatu yang diulang, tautologia. Orang-orang Semit jika mengulang kata 2 kali itu artinya very atau konfirmasi. Jika diulang sebanyak 3 kali, shalosh pa'amim, itu artinya extremely. Berarti di sini Tuhan Yesus telah mengungkapkan kesediaannya untuk mati secara extremely. Hukum pernyataan 3 kali ini dalam tradisi Yahudi disebut dengan hasakah, legal acquisition by right of possession. Ungkapan yang diungkapkan 3 kali, 3 times strong, menjadi default status pada yang diucapkan apapun pernyataannya, baik itu pernyataan sikap maupun kepemilikan maupun status. Pernyataan dalam Matius 26 ayat 39, 42 dan 44 itu menunjukkan keteguhan hati Tuhan Yesus sebagai seorang Ibrani dalam rumpun Semit untuk bersedia dengan sungguh-sungguh, bahkan secara ekstrim, tanpa keraguan, untuk meminum cawan penderitaan itu. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan Tuhan Yesus telah menyatakan kesanggupannya meminum cawan pahit, yaitu menjalani sengsara salib sebanyak 3 kali, extremely. Maka jika ungkapan Eli Eli lama sabachthani diartikan sebagai derita rohani, ini tidak akan sesuai dengan tekad Tuhan Yesus yang sudah dinyatakan pada 3 ayat dalam Matius 26 ayat 39, 42 dan 44.
Alkitab kita, walaupun ditulis dalam bahasa Yunani, tetapi kita harus mengingat bahwa yang menulisnya adalah seorang Ibrani dan yang menjalaninya juga orang Ibrani. Dan di sini kita dapat melihat majas tautologia, 3 times strong, yaitu pengulangan sebanyak 3 kali, menunjukkan bahwa Tuhan Yesus Kristus sanggup menjalani derita siksa salib secara extremely. Jadi kita tahu bahwa Tuhan Yesus sangat siap untuk mati. Tapi ada pihak yang gak siap menerima kematian Tuhan Yesus. Kira-kira siapa? Tentu saja ibunya. Ibunya yang telah melahirkannya, yaitu Bunda Maria, tidak akan sanggup melihat derita anaknya yang sedang berdarah-darah. Maka tentulah Tuhan Yesus harus menghibur ibunya sendiri. Bahwa Sidur Ayelet Hasyakar, nyanyian rusa betina di kala fajar, adalah sebuah sidur, sebuah nyanyian yang Tuhan Yesus tujukan untuk ibunya sendiri dan juga para perempuan yang ada di Golgota pada saat penyalibannya. Akan sangat menarik untuk memberikan wawasan yang luas sekaligus pemahaman yang jauh lebih dalam jika kita mau menyempatkan diri membaca Mazmur pasal 22 ayat 1 dan 2 ini dari perspektif keyahudian Tuhan Yesus Kristus. Bahwa dari pemahaman sastra Ibraninya sekaligus memahami bagaimana Mazmur ini dikumandangkan oleh para ibu-ibu Yahudi. Sungguh kita juga perlu menimbang kajian dari perspektif liturgi doa-doa orang Yahudi. Bahwa pada peristiwa itu bukan karena kegundahan hatinya lantas mendadak Tuhan Yesus menjadi melo dan berteriak-teriak menunjukkan kesengsaraannya seolah ingin dikasihani. Bukankah Tuhan Yesus telah menyatakan kesanggupannya untuk meminum cawan pahit sebanyak 3 kali? Jika ungkapan Eli Eli lama sabachthani diartikan sebagai derita batin atau teriakan sengsara, bahkan teriakan ketakutan akan maut yang segera dia hadapi, dan keterpisahannya dengan Bapa sebagaimana tafsir umum pada gereja-gereja barat, itu jelas menunjukkan Tuhan Yesus ogah mati dan ketakutan untuk mati, atau bahkan tidak rela untuk mati. Jika demikian, tentu saja nyali Yesus Kristus kalah jauh dengan keberanian Rabi Saul, yaitu Rasul Paulus yang berani berujar, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Filipi 1 ayat 21. Sesungguhnya apabila sabda Tuhan Yesus yang keempat ini dibaca dengan latar belakang budaya dan cara pandang orang Yahudi, ucapan Eli Eli lama sabachthani merupakan ucapan pengharapan bagi ibunya dan bagi para pendengarnya kala itu tentang adanya mujizat yang akan segera menyusul dengan hadirnya sinar fajar yang akan segera menyingsing. Maka bukan kebetulan Tuhan Yesus Kristus mengutip syair nyanyian yang secara tradisi Yahudi dinyanyikan dan dibacakan oleh para ibu-ibu Yahudi pada bagian peringatan Hari Raya Purim. Hari Raya Purim adalah merujuk kepada kisah mengenai Ratu Esther. Dan ini merujuk kepada peristiwa ancaman Holocaust bagi bangsa Yahudi yang ada di dalam pembuangan di Babel. Mengapa rusa betina digambarkan sebagai Esther dan apa kaitannya dengan fajar? Sama seperti fajar adalah akhir malam, demikian juga kisah Esther berakhir dengan mukjizat. Sang rusa betina itu, yaitu Ratu Esther, menyongsong terang fajar kehidupan, dan peristiwa ini diperingati dengan Hari Raya Purim. Talmud Megillah 15b mengatakan bahwa pada hari ketiga puasa Esther, Esther menangis dan berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eli, Eli, lama sabachthani. Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku." Mazmur 22 ayat 2. Dan setelah itu Ratu Esther pergi ke Raja Ahasveros untuk memulai karya nyata yang heroik yang akan membawa keselamatan bagi kehidupan orang-orang Yahudi yang sedang mengalami Holocaust atas muslihat dari seorang jahat yang bernama Haman.
Orang-orang Yahudi memandang Ratu Ester adalah jalan pengharapan bagi hadirnya Sang Mesias. Karena Ester mampu menghalau bencana yang akan dihadapi orang-orang Yahudi, yaitu Holocaust, penghapusan sebuah bangsa, dengan kemampuannya untuk dapat mengambil hati sang raja, yaitu Raja Ahasveros. Mazmur 22 ayat 1 dalam tulisan Rabi Yahudi, ada korelasi antara nomina Ayelet HaShachar dengan sosok Ester yang diungkapkan dalam Talmud Babilonia, dalam Yoma 29a dan Megillah 15b, dan juga tafsiran Rashi Rabbi Shelomo ben Yisaki untuk ayat ini. Dalam traktat Megillah, Gemara mengatakan bahwa Ratu Ester secara profetis membacakan Mazmur pasal 22 ini sehubungan dengan situasinya saat ia akan datang kepada Raja Ahasveros tanpa dipanggil. Rabbi Levi menafsirkan Ester 5 ayat 1 mengatakan bahwa ketika Ester melewati ruangan ibadah dalam perjalanan ke singgasana untuk memohon kepada Raja, ia merasakan Shekinah, kehadiran Allah yang telah meninggalkannya, pada titik mana ia mengutip Mazmur 22 ayat 1 yang menyatakan, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan sosok Ester ini dilambangkan dalam sosok rusa betina Ayelet yang berseru kepada Allah untuk mukjizat di tengah-tengah situasi bangsanya yang sedang sulit. Ia tidak fokus pada penderitaan pribadinya, tetapi ia merasakan rasa sakit bangsanya yang sedang menghadapi ancaman pembunuhan massal Holocaust. Dalam tradisi rabbinik, Mazmur pasal 22 ini secara tradisional dibacakan pada perayaan Ratu Ester. Mazmur ini dibacakan di dalam ibadah di sinagoga pada hari raya Purim oleh sebagian golongan Yahudi Sefardik dan Mizrahi, dan mereka membacakan Mazmur pasal 22 ini sebagai awal kebaktian malam perayaan Purim. Maka apabila syair lagu Ayelet HaShachar, rusa betina di kala fajar ini dipahami dalam wawasan Yahudi dalam hubungannya dengan sosok Ratu Ester, maka tentulah kitab Ester ada hubungannya dengan perjanjian baru pada peristiwa salib yang mengarah kepada Maria, ibu dari Yesus Kristus. Jadi bukan kebetulan syair lagu Ayelet HaShachar dikutip oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Di sini Tuhan Yesus memberikan pesannya kepada ibunya sendiri, Ibu, jangan engkau menangisi aku. Jangan engkau terlampau bersedih karena aku. Ucapkanlah Eli, Eli, lama sabachthani, sebagaimana dulu Ratu Ester menyerukannya. Dan seperti puasa Ester 3 hari 3 malam, dalam durasi 3 hari 3 malam, Ibu, engkau akan melihat mukjizat kehidupan. Di sini Tuhan Yesus merujuk kepada waktu kebangkitannya sendiri, yang di zaman Ratu Ester mendapatkan mukjizat kehidupan, yaitu kemurahan hati sang raja yang menghalau muslihat jahat dari Haman pada kemusnahan bangsa Yahudi. Maka kepada ibunya sendiri, Tuhan Yesus bersabda bahwa ibu jangan menangis, karena dalam 3 hari 3 malam engkau akan melihat mukjizat kehidupan. Hai ibu, ingatlah saat kesesakan serukan mada Ayelet HaShachar, bagaikan sang rusa betina yang memandang fajar pagi. Eli, Eli, lama sabachthani,
bahwa di dalam kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus itu memulai babak awal penyelamatan bagi umat manusia yang telah ditebusnya dengan darahnya yang mahal untuk kita semua dapat percaya kepadanya dan memperoleh hidup yang kekal. Demikianlah Tuhan Yesus sungguh mengasihi Maria ibunya. Dia tahu betul bagaimana teriris-iris hati ibunya yang telah melihat putranya yang sedang menderita penuh luka dan berdarah-darah. Di kayu salib, Tuhan Yesus melantunkan kidung harapan. Dia mengajak ibunya untuk kembali mengingat sidur doa orang-orang Yahudi yang sedang berduka untuk menantikan mukjizat Allah. Hai ibu, ingatlah saat kesesakan serukan mada ayelet hasyahar, bagaikan sang rusa betina yang memandang fajar pagi. Eli, Eli, lama sabachthani, nyanyikanlah, serukanlah, seperti Ratu Ester menyanyi dalam 3 hari. Kau kan melihat terang kehidupan. Dia menempatkan ibunya sendiri pada sosok Ester Perjanjian Lama yang dirujuknya kali ini sebagai sosok Ester Perjanjian Baru, sebagai Ayelet Hasyahar yang oleh doa dan puasanya Israel memperoleh mukjizat dari kepunahan sebuah bangsa. Tuhan Yesus seolah berkata kepada ibunya, "Hai ibu, ikutilah aku." Bersama-sama melantunkan madah Ayelet Hasyahar. Hai ibu, ingatlah saat kesesakan serukan mada ayelet hasyahar, bagaikan sang rusa betina yang memandang fajar pagi. Eli, Eli, lama sabachthani, nyanyikanlah, serukanlah, seperti Ratu Ester menyanyi dalam 3 hari. Kau kan melihat terang kehidupan. Jadi bukan kebetulan bahwa nyanyian doa yang digubah oleh Raja Daud yang berjudul feminin Ayelet rusa betina dan bukan Ayal yaitu rusa jantan memang merujuk pada perempuan atau para perempuan di hadapan salibnya. Markus 15 ayat 40 menuliskan, ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Demikianlah Eli Eli lama sabachthani adalah sabda pengharapan bagi jemaatnya, bagi umatnya, bagi orang-orang yang percaya kepadanya bahwa dalam 3 hari 3 malam engkau akan melihat fajar kehidupan. Tuhan Yesus di kayu salib yang dicatat oleh Yohanes. Dalam Yohanes 19 ayat 26 sampai 27, Tuhan Yesus berkata, "Ibu, ini anakmu, dan inilah ibumu." Ini memiliki makna simbolis yang kental, yang dituliskan oleh Rasul Yohanes sebagai saksi mata yang sahih pada peristiwa itu, bahwa di bawah salibnya berdiri seorang perempuan dan seorang murid. Keduanya tidak disebutkan namanya. Seolah-olah Tuhan Yesus mau menekankan sifat simbolis itu. Si perempuan yaitu ibunya sendiri, Bunda Maria, menandakan ibu dari jemaat Kristus, yaitu gereja. Dan murid yang dikasihinya adalah semua murid yang dipanggil untuk mengikutinya dalam ketaatan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah inkarnasi ke bumi.
Maka ketika Tuhan Yesus mengucapkan Eli, Eli lama sabachthani, sabda ini tentu tidak terbatas pada Maria ibunya saja, tapi juga pada seluruh jemaatnya yang segera menyongsong pengharapan persis seperti puasa Ester, ta'anit Ester, yang durasinya adalah 3 hari 3 malam. Jadi durasi 3 hari 3 malam tidak terbatas pada tanda Yunus. Karena pada hari yang ketiga setelah puasa itu Ester menghadap raja. Dan menurut Ester 4 ayat 11 ia bisa saja dihukum mati karena menghadap raja tanpa diundang. Kecuali bila raja mengulurkan tongkat emasnya kepadanya. Dan pada Ester 5 ayat 2 dicatat ketika raja melihat Ester sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang ada di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester, menyentuh ujung tongkat itu, dan sang raja berkenan pada Ester. Lalu ada pengharapan kehidupan bagi Ester dan seluruh orang-orang Yahudi di situ. Kisah Ratu Ester ini bersifat tipologis terhadap pengharapan kehidupan kekal oleh karya Kristus di kayu salib, yang mukjizatnya disongsong setelah 3 hari dan 3 malam setelah kematiannya. Sengsara Kristus di kayu salib adalah satu-satunya jalan menuju kemenangan. Dengan cara ini, Tuhan kita Yesus Kristus membayar lunas hutang dosa. Jemaat Kristus sebagai mempelai perempuan baginya bersama-sama akan menyongsong kebangkitannya. Dalam 3 hari kau kan melihat terang kehidupan. Dan inilah harapan bagi semua makhluk ciptaannya, bahwa ada rekonsiliasi antara Bapa Surgawi dengan umat ciptaannya di dalam pengharapan kehidupan yang kekal. Rabi Saul berujar bahwa sengsara Kristus yang membawa kematian ini jika tidak dilanjutkan dengan kebangkitannya, maka sia-sialah pemberitaan Injil. 1 Korintus 15 ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai kitab suci. Ayat 14, tapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Khusus di dalam Roma pasal 5, nanti Anda bisa membacanya di rumah, ada korelasi antara Adam dan Kristus yang mewakili universalitas dosa dan maut di satu pihak dan universalitas kasih karunia dan kehidupan di pihak yang lain. Dan melalui kehadirannya semua orang di dalam Adam, kita semua menjadi makhluk-makhluk yang berdosa, yang dilahirkan di dalam keadaan keberdosaan. Tetapi semua di dalam Yesus Kristus melalui iman dan percaya ada kelahiran yang baru. Dan iman kita membawa masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Maka seandainya Tuhan Yesus Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan Injil. Dan Rabi Shaul mengajarkan bahwa orang-orang yang percaya di dalam Kristus tidak hanya dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, tetapi juga dibangkitkan bersama-sama dengan Dia di dalam kehidupan yang baru yang akan disempurnakan di masa mendatang. Dan apabila kita memperingati kematian Kristus dan kebangkitannya yang segera kita akan songsong pada Hari Raya Paskah pada tanggal 20 April 2025, bahwa Paskah itu adalah perayaan kehidupan yang terus-menerus dalam menghadapi maut, yaitu janji tentang kemenangan akhir. Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus ditegaskan kembali di dalam kitab Wahyu, yaitu Wahyu 1 ayat 5. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Kebangkitan inilah yang dinyatakan di dalam tipologi 3 hari 3 malam dalam 2 peristiwa di dalam perjanjian lama, yaitu tanda Yunus juga puasa Ester. Dan pengenapannya ada di dalam
karya Kristus di kayu salib, ia bangkit pada hari yang ketiga. Demikianlah Ayelet HaShachar menjadi tanda pengharapan bagi kita semua bahwa pada waktu HaShachar, yaitu pada waktu fajar, sesuai dengan penafsiran dari Bapak Gereja kita, Agustinus, ia memandang kata HaShachar, yaitu fajar pagi, merujuk pada waktu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, di mana dia ditemukan oleh Maria Magdalena dan para perempuan lain pada saat fajar pagi. Demikianlah kita sudah memahami ungkapan Tuhan Yesus Kristus, Eli, Eli, lama sabachthani, yang ia tujukan kepada ibunya, yang adalah sosok Esther, ibu yang memberi kehidupan pada perjanjian baru, yang membawa Kristus lahir ke dalam dunia ini. Dengan terpilihnya perempuan mulia ini, kita pun perlu untuk menghormati Bunda Allah, yaitu Bunda Maria, yang dengan kesetiaannya menjadi sarana bagi kelahiran Allah yang inkarnasi ke bumi dan menyelesaikan karya keselamatannya dengan sempurna, yang membawa kita diperbolehkan untuk masuk ke langit baru dan bumi yang baru, yang di sana ada kekekalan. Siapapun kita, berapapun umur kita, satu saat akan mati secara tubuh. Tetapi kematian tubuh bagi orang-orang percaya adalah pintu masuk untuk menuju pada kehidupan yang kekal, karena kita akan dipersatukan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam kekekalan. Marilah kita mempersiapkan diri kita sebagai mempelai perempuan yang sempurna bagi mempelai laki-laki kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, pada masa Paskah yang berbahagia ini. Teruslah setia sampai akhir. Beshem Ha'af, Verben, Veruah HaKodesh, Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Selamat Paskah.